Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin wawancara Pak, kami dari SMA Negeri 1 Nawangsari ingin wawancara tentang peristiwa reformasi 1998 untuk memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dulu Pak. Perkenal dulu dari adik-adik dulu satu-satu. Perkenalkan, nama saya Bapak Reza, saya dari Desa Muriowo. Ya betul. Perkenalkan, nama saya Rizal Punyawan dari Desa Penggelam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Asbina dari Desa Jireno. Perkenalkan, nama saya Amita Binani dari Desa Mayangkal. Ya. Perkenalkan, nama saya Ica di Sudirmayani dari Desa Bunijo. Perkenalkan, nama saya Nafira dari Desa Ngro. Perkenalkan, nama saya Rafia Ramadhani Fadila Putri dari Desa Pringtulis. Perkenalkan, saya Fatima C dari Desa Ngerintuju. Oh, itu macam-macam ya. Semuanya kelas berapa? 12. Oke. Perkenalkan, nama saya Budi Agus Trianto. Kalau sebutan umum itu Pak Didi ya. Dengan apa panjang itu kan orang tidak mengenal ya. Biasanya sebutannya lebih mudah dengan sebutan Pak Didi ya. Lahir di Jepara sini tanggal 27 Agustus 1968. Alhamdulillah istri 1, anak 2 cewek semua. Kebetulan yang 1 dokter gigi, yang 1 adiknya ini baru kuliah S2 di Jogja semester terakhir. Kemudian bekerja di Petinggi Mayong Lor itu dimulai tahun 2016 ya. Tapi sebelum tahun 2016 saya bekerja di kecamatan selaku PNS, jadi pegawai negeri sipil. Kemudian tahun 2014 itu ditunjuk menjadi pejabat Petinggi Mayong Lor karena tidak ada petingginya selama 2 tahun. Kemudian mengikuti pencalonan petinggi 2016 jadi. Kemudian terakhir kemarin tahun 2022 memperpanjang ikut pencalonan lagi, alhamdulillah jadi. Itu sekilas kami. Kemudian langsung menjawab pertanyaan itu ya. Jadi kebetulan tahun 1998 itu saya menjabat PJ di sini, jadi pejabat petinggi. Karena pada waktu tahun 1997 reformasi itu kan banyak terjadi permasalahan di lapangan termasuk pemerintahan ya. Utamanya pemerintahan desa, ya mungkin jenengan tidak tahu, tetapi menurut cerita orang-orang tuanya mesti tahu bahwa semua desa pada waktu itu terjadi reformasi besar-besaran, jadi demo, karena memang keadaan zaman semuanya itu dimulai dari pusat ada huru hara sehingga merembet sampai ke desa. Akibatnya masyarakat yang selama ini dulu hanya diam dan lain sebagainya ikut terprovokasi, jadi terprovokasi akhirnya seperti saat ini, benar salah yang penting demo. Nah pada waktu 97 hampir semua desa se-Indonesia terjadi demo besar-besaran. Jadi demo supaya petinggi dan perangkat desanya itu mundur. Lo salah, bener pokoknya zaman semuanya memang terjadi anarkis ya. Yang aku sih. Nah, setelah terjadi demo besar-besaran, kemudian pada waktu tahun 98 Mayong Lor juga terkena terdampak di demo. Kemudian petinggi sama perangkat desanya semuanya mengundurkan diri. Nah, semuanya mundur. Akibatnya terjadi chaos, jadi tidak ada kekuasaan di Mayong Lor sehingga perlu ada penunjukan pejabat petinggi. Kemudian saya selaku di kecamatan ditunjuk oleh Pak Bupati untuk menjabat petinggi Mayong Lor selama belum ada petinggi definitif. Tapi pada waktu saya pertama kali masuk di sini ya tidak ada teman karena semuanya sudah mundur. Akhirnya kami nego dengan para pendemo dulu tahun 98 dulu. Saya meminta untuk diberikan dispensasi beberapa perangkat yang dianggap baik untuk diangkat kembali. Akhirnya dari 24 perangkat itu sudah deal dengan para pendemo, ada 6 orang yang boleh diangkat kembali menjadi perangkat desa, sehingga pada waktu 98 itu ya di balai desa ini hanya pemerintahnya petinggi sama 6 orang perangkat, yang biasanya 26 orang kan 24 perangkat desa, 1 caleg, 1 petinggi kan 26. Karena demo semuanya turun semuanya, akibatnya kita sepakat dengan para pendemo hanya 6 orang, maka di sini hanya ada seorang petinggi dan 6 orang perangkat. Kejadian itu berlangsung selama hampir 1 tahun. 1 tahun kemudian baru dilaksanakan kegiatan pemilihan perangkat tahun 99, termasuk pengangkatan caleg. Jadi caleg kemudian perangkat semuanya diisi pada waktu tahun 99. Itu gambaran pada waktu kejadian tahun 98 yang ada di Desa Mayong Lor. Pertanyaan berikutnya itu sudah belum?
Yang kedua itu bagaimana kondisi ekonomi daerah pada saat itu Pak. Gaji yang diperoleh kebutuhan lebih besar mana saat itu. Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum Anda saat itu. Jadi begini, ada keuntungan dan ada kerugian pada waktu terjadinya krisis moneter 97, kemudian ditambah dengan demo, itu memang ya ada hal-hal yang memang menguntungkan kita, tetapi juga ada hal-hal yang sangat merugikan kita. Yang menguntungkan, yang pertama memang terjadinya krisis moneter itu kan dolar naik sangat luar biasa. Yang biasanya kurs dolar itu sekitar 3.000 zaman semula 2.000 sampai 3.000 sampai ke angka 16.000. Akibatnya kenteng kita zaman semono dianggap mahal kan sih, karena hitungannya di sana itu kan diekspor kemudian dijual ke Kalimantan. Ini nilai tinggi, termasuk juga mebel saat itu orang Jepara kaya, soalnya apa? Dia belinya biasa, harga biasa, bahan baku biasa, dia ekspornya itu kursnya tinggi. Kalau dia menjual misalkan satu kursi itu 10 dolar, nah kalau tidak ada krisis moneter 10 dolar kali 2.000 sampai 3.000 itu kan hanya 30.000. Tetapi pas krisis moneter 16.000 akhirnya kaya dia, karena kursi itu dihargai di luar negeri 200.000. Nah, tetapi kerugiannya yaitu terjadi pencurian bahan baku, sehingga tanah-tanah berhutani yang ditanami oleh pohon jati, yang ditanami oleh pohon mahoni untuk bahan baku mebel itu diraya oleh masyarakat karena demo sih. Jadi pemerintah tidak ada fungsinya sama itu, akhirnya dibabati semua, kemudian diambil oleh pengrajin, dibuat mebel, dijual, sehingga dia kosnya itu murah karena bahan bakunya itu colongan digawe, kemudian dijual ke luar negeri menjadi mahal, sehingga jangan rasa kaget tahun 98, 99, 2000 wong Jepara juga luar biasa kaji nanti luar. Kalau di sana dulu misalkan kabupaten yang lain itu kaji yang daftarnya 200-300, Jepara zaman semono itu 3.000 karena duit luar dan zaman semono itu. Jadi ya ada keuntungannya, ada kerugiannya, sehingga ada mungkin beberapa kabupaten yang hancur ekonominya gara-gara krisis moneter, tapi khusus Mayang Lor dan khusus umumnya Kabupaten Jepara, krisis moneter itu malah menguntungkan. Cuma pemerintahannya yang sama dengan yang lain, yaitu terjadi cost. Untuk yang nomor 3, peristiwa reformasi 1998, dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran, turun ke jalan mengakibatkan mencengkamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda, Pak? Jadi begini, setiap daerah berbeda ya, karena daerah pusat dengan yang di sini berbeda. Kalau di Jakarta itu kan memang luar biasa karena memang pusatnya di sana, jadi demo mahasiswa, demo apapun di sana. Tetapi kalau di tingkat desa, demonya hanya demo untuk memberhentikan petinggi dan perangkat desa ekses dari yang di atas. Tapi di masyarakat tidak ada apa-apa. Jadi TNI Polri di sini itu ya hanya menangani permasalahan pada waktu demo saja. Setelah itu selesai, tidak ada apa-apa. Karena memang efeknya tidak sampai di sini ada demo mahasiswa dan lain-lain kan tidak ada. Karena itu mungkin terjadi di tingkat provinsi, mungkin di tingkat Jakarta pusat mungkin terjadi itu, tapi kalau di sini tidak ada, sehingga pengamanan TNI dan Polri ya memang tidak ada di sini, dianggap aman. Yang keempat, dari beberapa presiden yang pernah menjabat pemimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Bapak lalui, siapa presiden yang menurut Bapak terbaik di antara yang terbaik? Jadi saya mengalami banyak pergantian presiden ya, mulai dari Pak Harto Pramnangi ya, Pak Soeharto, kemudian Pak Habibie, kemudian Pak Bu Mega, kemudian Pak SBY 2 kali, sampai ke Pak Jokowi 2 kali ya. Jadi yang menangi 5 kepemimpinan, ini Pak Soekarno saya tidak menangi ya. Jadi dari 5 ya memang semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi zaman Pak Harto kenapa harus otoriter? Karena memang pada waktu itu memang kondisinya memang perlu harus otoriter. Kemudian Pak Habibie kan hanya meneruskan program dari Pak Harto. Kemudian Bu Mega itu meneruskan dari Gus Dur, karena Gus Dur pada waktu itu hanya 2 tahun, kemudian dimakzulkan, kemudian diganti Megawati selaku wakil presiden naik ke presiden. Zaman sebelum kan belum ada pemilihan presiden, karena presiden diangkat oleh MPR. Mulai pertama kali presiden diangkat dipilih oleh rakyat pun, seingat Anda tahu berapa pemilihan presiden? Turun lahir. Jadi pemilihan presiden pertama kali itu Pak SBY tahun 2004.
2004 itu belum lahir, itu baru dilaksanakan kegiatan pemilihan presiden. Zaman sebelum itu belum ada, hanya pemilihan legislatif. 2004 pertama kali Pak SBY dipilih, kemudian yang kedua 2009 terpilih lagi, kemudian 2013 baru Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Jadi semuanya kurang lebihnya ya ada kelemahan dan kelebihan, tetapi menurut saya yang terbaik memang Pak Jokowi. Karena apa? Jangan nyuwun sewu, jangan melihat hok-hok dan lain sebagainya, tapi harus realitas di lapangan. Seorang presiden itu luar biasa berat. Petinggi saja berat, luar biasa. Saya seminggu ini tidak pernah libur, mulai malam, pagi, siang, sore itu ada kegiatan semua. Belum tentu semua masyarakat itu senang sama saya, kan ini sih. Jadi ya itu loh, baik kok siapa rumah yang keluar kan ini sih. Ibaratnya kemarin pemilihan saya kan ribut bukan main sih, kan ini sih. Gue care, karena saya apa? Karena mungkin orang menganggap saya baik, tetapi orang yang menganggap tidak baik ya tidak baik dengan saya. Kemarin saya dimusuhi wong mendem-mendem, wong pemabuk, wong lain sebagainya, ternyata banyak itu. Jadi akibatnya kemarin ya ada istilahnya hitam dan putih, jadi putih musuh bang, kan ini sih. Ternyata juga kemarin saya ya hampir kalah akibatnya, hanya terpaut sedikit. Lah ini kan membuktikan bahwa walaupun kita baik, belum tentu semua orang bisa menerima. Tetapi kalau menurut saya presiden yang terbaik adalah Jokowi. Kalau jenengan beranggapan BEM UGM, jenengan mesti tanya, kan ini sih, BEM UGM itu kan namanya Gibran siapa itu. Nah, nek orang seperti jenengan nek melihat dia mesti ngomong betul karena apa? Ya tahunya jenengan kan itu. Lah seperti Gibran itu tahunya ya itu. Dia ngomong perkara kajiannya kan dia kan Rocky Gerung, kemudian Saifullah, saya mulai seneng karo presiden, dia memang terus akhirnya ya memang hal-hal negatif yang masuk ke otaknya, sehingga dia berani bilang presiden otaknya kecil, kemudian bilang apalagi kemarin menjijikan, memalukan dan lain sebagainya. Ya mungkin dia beranggap bahwa itu sebuah demokrasi kritikan. Kalau saya tidak, itu hal yang ya menghina, jadi menghina seorang kepala negara. Ibaratnya seperti ini, jenengan misalkan seneng di wong tuane, selain di wong tuane, kira-kira wong tuamu berpisau itu benar apa salah? Salah. Nah, sama seperti itu. Jadi jenengan harus punya banyak masukan dari orang-orang, jadi tidak hanya satu dos, sehingga nanti punya persepsi yang tidak keliru. Jadi karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala keluarga saja sudah mumet. Jenengan mesti tanya kepada bapak ibu jenengan. Jadi wong tua apa tuh konten? Ya kebetulan ya pas anak-anak itu pinter, anak-anak itu rajin, anak-anak itu apa jenis dilembut karo wong tua. Mungkin kemudian wong tuanya juga alhamdulillah rezeki lancar. Adalah wong tua bapak ibu rukun. Itu kan keluarga yang harmonis. Tetapi kan belum tentu tidak semua seperti itu. Ono kalau dulure dia tukaran, pakne ibunya tukaran, ibunya kalau dulure tukaran, kalau tombone tukaran, itu kan banyak masalah ya. Itu tak kepala keluarga, apalagi kepala desa. Nah, meneh kok presiden lah seperti itu. Jadi kalau ada kekurangan dan kelebihan ya harus kita maklumi. Tetapi secara garis besar Pak Jokowi luar biasa. Apalagi, Sampai Pak. baik, semoga dong. Dari kami bila ada kesalahan, mohon maaf Pak.